Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andra Septia Ramdan. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang materi MTCN mengenai bab VPN tunneling. Pada poin di sini di konsep VPN itu singkatan dari Virtual Private Network. Secara umum dapat digunakan ketika mengizinkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi contohnya itu dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya seperti gambar di atas. Ketika terdapat satu perusahaan yang berada di Jakarta ingin terhubung ke cabangnya yaitu di Semarang. Jadi bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Tunnel di sini merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus internet. Jadi paket akan mengalami modifikasi atau perubahan sebagai penambah header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula dan header dilepas paket dalam paket. Pada di sini jenis VPN tunneling terbagi 4. Yang ke satu ada EOIP, kedua PPTP dan SSTP, ketiga L2TP dan IPsec, keempat OpenVPN. Penjelasan EOIP di sini, EOIP itu Ethernet over IP adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP di sini juga merupakan protokol proprietary MikroTik sebagai support terhitung di Linux, namun wajib compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router MikroTik. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya, yaitu 2 router dan 2 PC sebagai cabang. Di router ke satu seperti biasa kita IP address print. Nah, selanjutnya di sini kita salin IP-nya buat kita tampilkan di layarnya. Teks. Biar tidak bingung melihat IP-nya. Lalu di router kedua kita lakukan hal yang sama. IP address print. Nah, kita lakukan seperti tadi. Saya di sini akan mengganti namanya terlebih dahulu. Ctrl V. Simpan di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke command prompt. Command
jalankan sebagai administrator. Nah, di bagian sini kita masukkan IP yang dari VMware 10 digital 7 hiji. Kita ketik root add 5 dan masukkan IP yang di pinnet sini tuh dengan 2. Nah, selanjutnya kita tambahkan root IP-nya di sini, itu root add, dan masukkan IP VMware, lalu masukkan masnya 255.255.255.0 dan IP yang di pinnet. Selanjutnya kita akan masuk ke Winbox. Nah, kita masuk ke Winbox yang ke-1 terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita masuk di Winbox. Jadi kita masuk ke RB yang pertama, yaitu RB pusat. Lalu di menu IP di DHCP client kita enter satunya kita disable biar dia tidak aktif. Lalu di RB cabangnya kita lakukan hal yang sama. Ke IP DHCP client dan disable. Nah, kita akan coba. Nah, otomatis dia jadi tidak bisa masuk karena kita sudah mendisable Ether satunya. Nah, jadi IP address-nya kosong. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan secara manual, yaitu di sini. Di bagian sini kita coba IP address print terlebih dahulu. Nah, di sini otomatis kosong karena tadi sudah kita disable. Lanjut, kita akan menambahkan IP-nya secara manual. IP address address sama dengan kita tambahkan IP yang sudah tadi kita print, yaitu 192.168.2.211/24 dan interface-nya di Ether 1. Nah, sudah berhasil. Kita coba IP print. Nah, otomatis di sini sudah kita tambahkan IP yang baru atau yang tadi. Di sini kita IP root print. Nah, di bagian gateway di sini masih kosong. Lanjut, kita tambahkan gateway-nya, yaitu IP root add gateway dengan add gateway. Gateway di gateway sini kita pakai yang IP di MikroTik yang 11371.0.3.1. Nah, di sini di bagian gateway sudah kita tambahkan. Dan langkah selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama di
router yang kedua. Di sini langsung kita IP address dengan IP-nya kita pakai yang tadi kita awal itu 192.168.212/24. Interface-nya kita di Ether 1. Oke, kita coba. Kita akan print. Nah, sudah menambahkan, jadi kita sudah menambahkan IP-nya secara manual. Lalu kita akan tambahkan gateway-nya seperti tadi. Itu IP root gateway sama dengan 10.0.37.1. Bentar, takut salah IP gateway-nya 10.0.37. Sini benar. Lalu pin. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 IP dan gateway dengan secara konfigurasikan manual tanpa winbox. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyambungkannya ke DNS Google, yaitu dengan IP DNS set server sama dengan itu DNS-nya Google, yaitu 8.8.8. Nah, DNS-nya itu 8888. Kita coba print. IP DNS print. Nah, sudah terdapat servernya. Lanjut di router kedua kita lakukan hal yang sama. IP DNS set servers 888. Kita langsung print untuk memastikan. Nah, dan dia sudah terdapat servernya. Lanjut kita akan mencoba mengetes untuk pingnya apakah sudah bisa. Nah, di sini sudah bisa menyambung ke DNS Google. Lanjut kita coba di router yang keduanya. Ping 888. Nah, di router kedua juga sama, sudah bisa mengeping ke DNS-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke winbox-nya router pusat. Kita mending close terlebih dahulu aja. Pertama-tama kita masuk ke router pusat. Nah, di router pusat di sini kita masuk ke bagian interface. Di interface ini kita tambahkan ke IO IP tunnel. IP tunnel ke 1 kita ganti namanya buat ke si router cabang. Jadi kita tulis namanya cabang. Lanjut di tunnel ID kita ketik 100. Di remote address-nya kita pakai yang IP yang router kedua 192
168. Kita masukkan IP router kedua 192.168.42.212 /24. 168. Kita cek lagi 642.212/24. Nah, kita apply. Di sini menambahkan IP yang cabang, lanjut kita apply. Oke, dan kita tambahkan lagi di router yang kedua, yaitu router cabang. Kita lakukan hal yang sama. Nah, kita lakukan hal yang sama, itu ke interface UF tunnel. Sininya kita ganti router jadi pusat. Ininya kita samakan. Lalu remote addressnya masukkan yang address yang di pusat, itu 42211. Tambahkan IP-nya 192.168.42211. Play. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke di router pusat. Di sini masuk ke bagian menu bridge. Bridge-nya kita tambahkan, kita beri nama di sini. Saya beri nama bridge 10. Apply. Oke, dan di ports-nya kita tambahkan ether 2. Bridge-nya bridge 10. Oke, dan tambahkan lagi buat ke router cabang, ininya UF tunnel cabang. Oke, lakukan hal yang sama di yang kedua. Kita namanya akan beri nama tunnel by. Oke, dan di ports-nya kita samakan kayak tadi, ether 2. Dan yang keduanya kita ke pusat. Tunnel ininya ke pusat. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP di PC yang RW pusat. Kita IP 192.168.10.1/24. Udah ditambahkan, kita show IP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya, kita salin. Saya akan coba ketik di sini biar tidak bingung. Di PC yang kedua lakukan hal yang sama. IP 192.168.24. Kita show IP. Nah, sudah mendapatkan IP-nya. Kita salin juga dan buat ditambahkan di sini. Nah, teman-teman, sekian praktek part 1 dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dipahami atau kesalahan kata. Cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Saya akan melanjutkan prakteknya di part 2 atau video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.